Oke, balik lagi dengan Fredian. Saya ada updatean apa sih untuk hari ini? Subscribe-nya dulu dong. Aku sedih banget. Aku sedih banget. Aku sedih banget. Oke, kita akan bahas soal kasusnya Agus yang lagi viral banget nih. Nanti juga ada salah satu teman kerja Agus yang speak up tentang bagaimana Agus di dalam lingkungan tempat kerjanya seperti itu ya. Oke, jadi Agus atau Agus Salim itu disiram air keras oleh bawahannya sendiri katanya ya, berinisial JJS, berusia 18 tahun. Di Jalan Nusa Indah, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu tanggal 1 bulan 9 September ya 2024. Akibat peristiwa ini Agus menderita luka bakar 90% di tubuhnya katanya. Selain itu, cairan kimia berbahaya itu juga membuat penglihatan Agus terganggu ya. Ya seperti kondisi Agus yang bisa kita saksikan saat ini gitu. Agus sempat dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Namun beberapa waktu lalu Agus sudah keluar dari RSCM dan kerap muncul di beberapa podcast ya, acara podcast di media sosial ya. Seperti kita lihat ya, berseliweran lah ya gitu podcastnya. Nah, korban dan pelaku satu pekerjaan di sebuah kafe di wilayah Green Lake, Cipondoh, Tangerang. Agus merupakan atasan JJS. Nah, si pelaku ini kerap dimarahi oleh korban karena selalu salah memasukkan data penjualan, sehingga membuat korban kesal dan mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakiti hati pelaku katanya. Nah, menurut keterangan Kapolsek Cengkareng Kompol Stanley Soselisa mengatakan, penyiraman air keras terjadi saat Agus sedang mengendarai motor bersama dengan istrinya yaitu Elmi Nurmala. Mereka saat itu berada di Jalan Nusa Indah, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku yang berinisial JJS yang dibonceng temannya juga melintas di jalan yang sama. Begitu melihat korbannya, JJS langsung menyiramkan Agus dan Elmi menggunakan air keras yang ditaruh di ember katanya. Oke, jadi itulah sedikit kilas balik bagaimana kronologi Agus mengalami penyiraman air keras ya oleh pelaku tadi yang kita sebut sebagai atau inisialnya adalah JJS ya. Kemudian kita akan bahas soal donasi. Jadi donasi itu diterima oleh Agus melalui perantara yaitu Mbak Novi atau Teh Novi lah ya, yang biasa kita ketahui. Jadi awalnya Agus mendapatkan donasi tersebut dari Mbak Novi dibantu oleh Denny Sumargo juga ketika itu. Hingga akhirnya terkumpul donasi itu kurang lebih finalnya itu 1,5 miliar ya. Namun Agus dan juga keluarga ini diduga tidak transparan ya mengenai jumlah atau juga nominal dari donasi tersebut ada berapa. Jadi mulai dari 100 juta naik ke angka 500 kemudian sampai di 1,5 itu tidak ada konfirmasi dari keluarga Agus sendiri kepada si Mbak Novi yang di sini posisinya adalah sebagai jembatan atau juga perantara. Kalau nggak ada Mbak Novi ya mungkin donasi itu tidak akan Agus terima, tidak akan terlaksana gitu. Nah, mengetahui hal itu, Mbak Novi tentunya menanyakan ya tentang bagaimana perkembangan Mas Agus. Yang ditanyakan pertamanya bukan soal jumlah donasi itu nominalnya ada berapa, tapi sejauh mana sih pengobatan Mas Agus sejauh ini atau selama ini gitu ya. Nah, ternyata usut punya usut yang dilakukan oleh Mbak Novi ini, ada beberapa dana yang keluar ya, tapi tidak untuk biaya Mas Agus berobat. Ada katanya sih untuk dugaan sementara itu sebagai di-split ya, dananya di-split karena alasan Mas Agus ATM-nya rusak, nanti nggak bisa digesek untuk saat melakukan pengobatan di rumah sakit segala macam gitu. Tapi ternyata ada beberapa dana yang di-split kepada Wawa, yang disebut Wawa atau juga tantenya atau siapa gitu. Kemudian ada juga yang di-split kepada istrinya yaitu Elmi Nurmala tadi gitu. Nah, di sini Mbak Novi tentunya merasa kecewa lah ya, kenapa dia tidak dilibatkan sama sekali tentang transparansi uang tersebut gitu ya. Tentunya sebagai ketua yayasan juga dia bertanggung jawab atas nama yayasannya, karena dari awal memang Mbak Novi niat membantu Mas Agus ini mengatasnamakan yayasannya gitu. Kalau misal nanti aliran dananya itu atau pengeluaran dananya itu tidak sesuai dengan program yang sudah dicanangkan dari awal yaitu untuk pengobatan Mas Agus, ya Mbak Novi nanti harus menjawab apa gitu ya. Itu kenapa Mbak Novi ya di sini merasa kecewa dan kemudian meng-up berita ini hingga viral seperti sekarang gitu. Nah,
Nah, dengan viralnya kasus itu menyebar di media sosial ya, kemudian Mbak Novi ini diundang oleh Denny Sumargo. Kenapa Denny Sumargo? Karena Denny Sumargo juga terlibat di dalamnya. Ketika itu dia juga ikut menyumbang dengan nominal yang besar, tapi dia sama sekali tidak tahu, tidak ingin tahu menahu tentang nominal atau uang tersebut ya. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada yayasan yang dikelola oleh Mbak Novi ini gitu. Namun dengan viralnya kasus ini, Denny Sumargo berusaha untuk menengahi ya, kemudian untuk mengklirkan kasus ini. Dan setelah dipertemukan keluarga dari Mas Agus, kemudian Mbak Novi, itu sempat clear tuh. Dan sebenarnya masalahnya adalah soal miskom aja gitu ya. Kemudian kekecewaan yang dialami oleh Mbak Novi tadi, yaitu tidak adanya kok Mbak Novi merasa tidak dilibatkan di sini gitu, padahal ya dia sebenarnya nggak akan minta apa-apa, nggak akan menuntut apa-apa, apalagi untuk mengambil dana donasi itu sebesar pun gitu. Dia pure untuk membantu Mas Agus agar Mas Agus bisa kembali lagi, bisa sehat lagi, walaupun vonis dokter mengatakan katanya itu Mas Agus tidak bisa disembuhkan atau matanya itu sudah tidak bisa dioperasi lah. Walaupun dioperasi sih kemungkinan untuk sembuh memang agak susah ketika itu. Namun Mbak Novi tidak menyerah di situ. Dia fighting banget untuk itu. Dia memperjuangkan untuk kesembuhan Mas Agus. Ya mungkin ada dokter yang bisa menangani itu gitu ya. Jadi nggak nyerah gitu aja gitu. Dan kemudian juga ada miskom juga bahwa katanya Mas Agus tidak menggunakan donasi itu untuk keperluan berobat. Dan ternyata Mas Agus berobat menggunakan BPJS segala macam gitu ya. Ya mungkin kalian udah tahu lah tentang perkembangan kasus ini seperti apa sejauh ini ya. Ini sedikit kilas balik aja. Nah, ini juga ada video pendapat dari public figure dan juga warganet yang menanggapi kasus ini seperti apa. Berikut videonya. Ya, namanya uang donasi untuk pengobatan ya selayaknya dipakai untuk pengobatan gitu. Selebihnya kalau ada lebih ya untuk dipakai untuk kelangsungan hidup ya nggak apa-apa. Tapi kalau dipakai untuk bayar utang karena dapat donasi ya gue nggak ngerti ya. Kalau orang dapat musibah misalkan kayak si Agus kesiram air keras gitu ya sampai matanya, badannya, tangannya kena, menurut dia nggak apa-apa, nggak usah disembuhin. Tapi jangan ada alasan untuk berobat atau untuk apa, jangan pakai alasan itu. Mungkin akan make sense gitu kalau dipakai uangnya itu untuk bayar-bayar kebutuhan pribadinya termasuk utang piutangnya. Tapi kalau untuk pengobatan sih ya kalau dia mentingin dirinya untuk supaya kelak di kemudian hari mungkin dia bisa melihat lagi. Karena kan menjadi buta itu kan nggak enak guys. Menjadi buta itu nggak enak, nggak bisa melihat dunia tuh nggak enak, nggak enak. Tapi gue nggak tahu ya apa yang dipikirannya Agus. Mungkin Agus sudah legowo kali ya dengan keadaan yang seperti itu, makanya dipakai uangnya untuk bayar-bayar hutangnya. Mungkin gara-gara dari musibah itu dia jadi viral, akhirnya orang mengumpulkan uang untuk berdonasi membantu dia agar mungkin dia bisa cepat sembuh, bisa cepat pulih. Ternyata dipakai untuk bayar utang dan ngasih-ngasih orang lain ya, keluarga atau istrinya ya. Gue nggak ngerti ya, maksudnya apakah dia legowo dengan keadaan seperti itu. Tapi kalau manusia normalnya sih harusnya berobat ya, berobat. Agus sedih kali katanya. Ya kalau misalnya Agus sedih kali, kenapa uangnya nggak langsung ke mata? Hah? Kalau Agus sedih kali, menderita kali, kenapa nggak langsung ke mata? Langsung buat dong ke mata. Kan udah ada duitnya, langsung terbang kemana? Ke Johor, ke Malaysia kek, kemana kek? Cari dokter yang luar biasa, kan udah ada duit. Berapa itu? 1, berapa itu? Udah banyak kali itu. Ya, jadi nominalnya kan besar sekali ya, 1,5 miliar gitu. Bener juga kata adik kita dan juga Bunda Korla tadi ya gitu, bahwa kalau misal ketika itu kesusahan karena nggak ada biaya dan kemudian ada biaya yang begitu besar, ya langsung aja dibuat berobat kemanapun gitu. Dan tentunya harus
koordinasi lah ya dengan nih yang menjembatani siapa, yaitu Teh Novi dong tentunya gitu ya. Jangan ketika nerima uang ya udah jalan sendiri gitu. Maksudnya kan pasti juga Teh Novi juga pengen tahu gimana nih Mas Agus gitu. Bahkan dia tuh sempat menyampaikan kepikiran selama, jadi gini, aku tuh ngikutin Teh Novi itu dari lama, semenjak dia ya pokoknya ketika dia bantu ODGJ ketika itu kan sempat viral juga. Viralnya Teh Novi kan bukan karena video ini aja, sebelumnya dia juga sempat viral gitu. Aku respect dengan kegiatan dia gitu. Maksudnya itu mulia lah kegiatan kayak gitu ya. Dan Teh Novi kan lillahi ta'ala lah bantu Mas Agus ini gitu. Dan dari awal juga Mas Agus ini meminta bantuan Teh Novi gitu. Mungkin video ini akan mengingatkan kalian. Saya minta sama Mbak Novi, mohon banget bantu saya untuk perawatan saya, Mbak Novi. Bantu saya. Agus mohon Mbak Novi. Iya, nanti kita bantu ya. Nah, ketika sekarang Teh Novi itu kepikiran ya gitu, katanya itu baru sekarang ini dia membantu seseorang yang sampai dia kepikiran gimana ya caranya biar Mas Agus itu dapat penanganan yang nomor 1, dokter yang paling bagus tuh di mana gitu, gimana caranya Mas Agus ini sembuh katanya gitu, sampai segitunya gitu. Ya pasti dia kecewa lah kalau ketika tiba-tiba dari pihak keluarga itu kayak lepas begitu saja jalan sendiri gitu. Dan ketika Mbak Novi menanyakan perkembangannya seperti apa, ternyata tiba-tiba uangnya itu udah kesebar ke sana kemari gitu. Walaupun dari keterangan keluarga Mas Agus itu untuk keluarganya segala macam, tapi kan itu tidak tersalurkan dengan baik gitu menurut Mbak Novi gitu ya. Karena yang diutamakan di sini adalah kesembuhannya Mas Agus dulu gitu. Nah, kalau pendapat dari beberapa netizen dan juga donatur itu juga mengalami kekecewaan juga mereka nih. Katanya seperti ini, temanku cerita ikut donasi 1,2 patungan sama 12 temennya. Waduh, sampai seperti itu loh ya. Jadi masing-masing 100.000. Kalau ceritanya kayak gini mereka nggak terima, mending dialihkan ke yayasan atau ke yang benar-benar membutuhkan lah gitu. Jadi mereka juga sangat kecewa guys dengan adanya perkembangan kasus dari Mas Agus ini gitu ya. Donasi yang diterima selama ini ternyata harus berujung seperti ini gitu. Yang harusnya fokus saja sama pengobatan, selesai sih gitu loh. Even itu nanti sembuh nggak sembuh gitu misalnya ya, alhamdulillah kalau bisa sembuh ya gitu. Paling nggak donasi itu tersalurkan untuk pengobatan, itu aja sih sebenarnya. Saudaranya temanku donasi sampai 5 juta nih, bukan nggak ikhlas, tapi nyesel kenapa nggak disumbangkan ke panti asuhan atau panti jompo yang benar-benar membutuhkan bantuan gitu. Jadi mereka juga bilang seperti itu tuh, kebanyakan seperti itu. Saya juga nyumbang, saya tidak ikhlas kalau buat bayar hutang, shopping, atau untuk foya-foya. Jujur saya bukan orang mampu, saya lebih ikhlas kalau dialihkan ke yayasan, katanya gitu. Ada lagi nih, ini nanti aja deh. Aku juga walaupun cuma donasi 500.000, tapi saya mohon tarik aja Mbak dan kasihkan ke yayasan atau ke orang yang di jalanan Mbak, katanya gitu. Tuh, ada juga tuh, yuk speak up semuanya donatur, katanya gitu. Saya adalah salah satu pendonasi atau donatur gitu Teh Novi. Saya nggak ikhlas donasi uang saya buat Agus, tolong tarik lagi buat yayasan Teh Novi. Masih banyak di luar sana yang butuh donasi, yang tahu diri, katanya gitu. Jadi ya kebanyakan kekecewaannya bilang seperti itu. Gua ngalah demi lu Gus, punya uang 100.000 gue donasiin tuh, ya ampun. Padahal anak gua susunya tinggal 5 kali minum. Waduh, sedihnya tuh sampai seperti itu ya. Itu lebih para donatur ini mementingkan kemanusiaan lah ya gitu. Padahal dia sendiri kondisinya juga sebenarnya membutuhkan nih gitu. Ada beberapa orang yang membutuhkan juga, tapi demi kemanusiaan mereka rela mengeluarkan uangnya untuk membantu Mas Agus loh. Agus, lu membenci satu orang Teh Novi dengan kesadaran lu, tapi lu nggak sadar dibenci satu Indonesia. Waduh. Saya juga donasi 3 juta, wah banyak nih. Minta tolong ya, dan minta tolong yang di Agus ditarik ke yayasan Teh Novi saja buat ODGJ, katanya gitu. Jadi mikir yang siram pakai air keras, sesakit apa sih kata-kata si Agus ini, gini aja udah gondok, katanya gitu. Nanti kita akan bahas soal ini.
Ya gitulah ya, pokoknya intinya para donatur ini kecewa lah gitu, dan lebih ikhlas kalau uang donasinya disalurkan ke orang yang lebih membutuhkan deh gitu, yang lebih mementingkan kesehatannya untuk kesembuhannya lah gitu, tidak seperti ini gitu. Cukup disayangkan sih memang. Nah, ada juga tadi kan menanggapi bagaimana sih sebenarnya sikap Mas Agus di tempat kerja. Kita akan bahas juga nih, ada salah satu teman kerja dari Mas Agus yang speak up bagaimana sih sebenarnya watak dari Mas Agus dan bagaimana sih dirinya ketika ada di tempat kerja, dan kenapa si pelaku itu JJS, yang sebut saya JJS tadi itu sampai sesakit itu gitu, sesakit hati itu gitu, hingga harus berbuat jahat ya, membuat kriminal seperti itu. Mari kita baca, ini dia salah satu teman kerja Mas Agus ya. Oke, gue bakal speak up ya, gimana tentang Mas A ini. Gue kerja di salah satu restoran Korea Chinese bareng Mas A. Mas A itu posisinya sebagai kepala waiters, saya asisten kepala waitersnya. Dari awal saya kerja bareng dia. Emang Mas A itu kalau negur bawahannya bikin sakit hati katanya. Dia selalu pengen dihargai sebagai atasan dan nggak pernah bisa menghargai anak buahnya seperti saya. Emang Mas A ini kalau soal berbicara emang manis banget mulutnya katanya. Pinter cari perhatian ke bos. Banyak banget karyawan yang resign gara-gara sifat dia katanya gitu. Sudah banyak memutus rezeki orang kerja di situ. Saya saksinya sendiri, sudah 5-10 karyawan yang milih resign dikarenakan Mas A. Cuma saya yang mampu bertahan selama 1 tahun lebih menghadapi sikap dia yang gampang emosi. Nggak mau kalah. Oke, mungkin kalian beranggapan, emang anak muda zaman sekarang kalau kerja ditegur gampang sakit hati gitu ya. Hei, kalian tidak tahu gimana wataknya Mas A ini. Sampai sering loh Mas A ini diajak berantem. Ingat, mental orang itu beda-beda. Mas A itu dia pengen tegas, tapi cara dia salah. Banyak banget aib pribadi. Dia saya tahu semua. Cuma itu bukan ranah saya untuk membongkarnya. Lihatlah pas podcast dia bilang negurnya baik. Hei, kalau dia negurnya baik tidak akan Aji melakukan itu. Saya tahu banget Mas A kalau negur orang bikin nyesek ke hati katanya gitu. Waduh. Nih ada lagi, banyak kasir perempuan yang dibikin nangis sama dia. Waduh, perempuan juga dibikin nangis sama dia ya. Cara dia negur itu tidak biasa, ngebentak, kasar ngomongnya. Ketika diaduin ke manajer, pinter banget, astagfirullah, ngomongnya manis banget cara dia ngomong ke manajer katanya. Sampai akhirnya saya juga nyerah ngadepin sifat dia dan lebih memilih resign demi kebaikan mental. Wah, kalau lingkungan kerja seperti itu ya mending resign sih. Kalau atasannya seperti itu ya, ngapain kita kerja benar-benar, kita udah capek ya. Namanya kalau kita kerja ada salahnya itu lumrah ya, ditegur baik-baik kan nanti ada perbaikan. Pasti orang tersebut juga akan melakukan memperbaiki kesalahannya lah gitu. Please jangan langsung judge si Aji jahat. Oke, emang perbuatan Aji tidak sampai harus nyiram air keras ke Mas A. Ya benar, itu walaupun Aji sakit hati ya, itu perlakuan atau juga tindakan yang dilakukan oleh si pelaku itu tidak dibenarkan ya gitu. Kita lanjut. Tapi yang perlu kalian tahu, kalau saya tidak sabar menghadapi atasan kayak gitu, mungkin akan melakukan hal yang sama. Wah, saking sakit hatinya mungkin ya. Ingat ya Mas A, ingat ya, Mas A itu paling nggak mau disalahkan. Pokoknya dia ngerasa pengen paling benar. Waduh, apakah karena sifatnya dia seperti itu juga dia sampai melaporkan Teh Novi gitu. Itu bikin, wah, kok bisa dia melaporkan Teh Novi gitu ya. Apakah itu salah satunya karena dia nggak mau ngalah? Kita lihat ntar ya. Saya cerita gini, tidak ngarang, emang faktanya seperti itu. Selama setahun saya kerja bareng Mas A, masih banyak lagi sebenarnya, cuma lebih ke arah privacy tentang dia dan istrinya. Waduh, ada apa lagi nih? Cuma saya aja yang tahu, untuk saat ini cuma ini yang bisa saya sampaikan. Saya nggak tega sebenarnya ngomong gini, takut berbalik ke saya sendiri. Wah, ini masih sopan sekali loh cara temannya ini menyampaikannya, walaupun dengan tulisan seperti ini dia tetap menghargai privasi seorang, khususnya untuk Mas A ini gitu. Yang terakhir, semoga kalian bisa paham dan mengerti apa yang saya sampaikan. Ini hanya sebagian, tidak semua saya ceritakan. Banyak lagi kejelekannya. Mungkin nanti ada yang nanya contoh dia marah seperti apa. Susah banget sumpah untuk diceritakan gini. Sekali lagi, saya tidak ada niatan menjatuhkan
menjatuhkan, saya hanya berbicara sesuai fakta. Nah itu tadi keterangan atau juga apa ya, fakta yang disampaikan oleh salah satu teman kerjanya Mas A ini di tempat kerja seperti apa gitu. Bisa dibilang problematik ya, dan emosional orangnya gitu, dan banyak korban, diduga banyak korban karyawannya yang harus resign dengan sikapnya gitu, nggak kuat menghadapi sikapnya gitu ya. Waduh, berat juga ya. Oke, jadi ada sebuah video yang memang Mas Agus ini didampingi oleh kuasa hukum, ya walaupun kuasa hukum ini tidak dibayar. Jadi ada Farhad Abbas yang ada di pihak Mas Agus berusaha untuk melaporkan Teh Novi karena dugaan pencemaran nama baik ya, katanya keluarganya dipermalukan segala macam lah menurut Mas Agus gitu. Kita akan melihat keterangan dari salah satu ahli tentang pelaporan yang dilakukan Mas Agus ini seperti apa sih? Apakah bisa diterima oleh kepolisian? Mari kita lihat videonya bareng-bareng. Jika persidangan digelar antara Farhad Abbas melawan Teh Novi, maka saya pastikan yang akan memenangkan itu adalah Teh Novi. Karena Teh Novi itu punya alibi kuat, ataupun alibi hukumnya itu lebih kuat dari Farhad Abbas. Karena Farhad Abbas memahami donasi itu sebagai pemberian, sedangkan Teh Novi memahaminya itu sebagai donasi atau sumbangan. Nah, yang masuk ke ranah hukum, ke dalam pasal-pasal hukum itu adalah donasi ataupun sumbangan begitu ya. Sedangkan pemberian memang tidak masuk ke dalam pasal-pasal itu. Tapi alibi yang dibangun oleh Farhad Abbas itu yang dijelaskan kepada si Agus ini adalah pemberian. Padahal antara pemberian dan donasi sumbangan itu berbeda. Kalau pemberian itu nggak masuk ke pasal itu, sedangkan donasi ataupun sumbangan itu masuk ke sana. Dan pada ujungnya si Aguslah yang akan ditumbalkan. Kenapa? Baik menang ataupun kalah itu tidak ada urusannya dengan Farhad Abbas. Mau menang mau kalah, Farhad Abbas tetap diuntungkan. Itu apa? Dia tetap disorot oleh publik. Itu yang dicari Farhad Abbas. Nah itu dia, walaupun si Farhad Abbas tidak dibayar, kemungkinan untuk namanya itu naik ke permukaan, ke publik itu kan pasti ada dengan ini gitu. Karena atensi dari kabar ini atau juga viralnya kasus ini besar sekali, tinggi sekali gitu ya. Nah diduga juga katanya kan Mas Agus dengan Farhad Abbas sudah melakukan pelaporan ke kantor polisi, dan aku nggak bisa sih tayangin videonya karena ini masih isu ya, katanya sih laporannya ditolak, tapi nggak tahu juga ya, kita lihat nanti ke depan seperti apa. Mungkin kita akan sedikit baca komentar deh tentang itu. Untung ada Farhad Abbas, kalau nggak ada dia, para netizen nggak bakal tahu sifat asli si Agus. Makasih ya Bang Farhad, katanya. Iya juga ya. Tugas Farhad Abbas selesai membongkar sifat asli Agus. Ya juga ya, secara nggak langsung ya. Farhad Abbas said, ya gagal deh dapat 500 juta. Mana kemarin donasi 1 juta gitu. Nggak ada niatan itu sih sebenarnya guys gitu. Farhad Abbas harus tanggung jawab pengobatan Agus, katanya gitu. Setuju kalau nggak donasi dialihkan ke Bang Faisal, orangnya lebih tahu tentang berterima kasih. Oh ini ada baru lagi sih ya itu yang, aduh mohon maaf kemarin juga matanya yang seperti congkel itu juga serem banget sih ya gitu. Oke next. Buat apa? Uang itu udah nggak ada gunanya bagi saya, tapi harga diri keluarga saya adalah nomor 1 bagi saya. Ya, buat Saya siap keluarga mati ente, buat keluarga ya kita saya. ingatkan lagi kepada kalian, khusus buat keluarga istri kalian, minta maaf baik-baik aja. Khusus Agus ya. Dan kalian telah ambil semua uangnya. Kalian tidak punya kuasa daripada pendonor untuk mengambil uang itu. Kalian permalukan orang. Kalian ancam, kalian bilang bahwa kalau tidak akan laporkan ke Dinsos. Siapa yang menyebarkan itu rekeningnya Agus? Siapa yang menggalang dana untuk itu? Jangan kalian bilang 1,5 miliar pergi BPJS. BPJS siapa yang menghina BPJS? BPJS juga dibayar. Dokternya sama juga. Fasilitas justru hemat, bagus. Dan jelas-jelas dalam TikTok bahwa kau bisa, Agus bisa bermanfaat uang itu buat beli rumah dia, buat beli kontrakan. Jangan beli mobil mewah, beli mobil biasa. Rumahnya nggak ada, kontrakannya nggak ada, belum diapa-apain, uangnya masih utuh. Yang ada hanya sakit hati. Hanya orang yang sakit tambah sakit. Benar-benar itu buat apa? Ya, Nggak ada gunanya. tolonglah. Dan kalian yang mendukung orang yang mempermalukan usaha itu nggak usah kalian berpikir saya tidak mencari uang. Iya. Saya membela Agus tidak dibayar, tidak ada sukses fee. Justru saya juga menyumbang. Teman-teman juga semua menyumbang, ya. Kasih. Jangan lagi kalian ancam sumbangan saya harus dikirim ke rekening yayasan.
Itu nanti permasalahan saya yang laporan ke kalian. Ya kasihan juga buat orang yang donasi kayak gitu jadi seujun yang harusnya berkah Iya. jadi gak berkah gara-gara kalian. Akhirnya semuanya. dihina, dihujat, Iya, dibully. buat apa? Bahkan mereka katakan akan melakukan satu donasi air keras untuk menyiramkan ke Wawa dan seluruh keluarga Agus. Perbuatan jahat yang mereka lakukan itu yang membuat saya tidak diam dan saya terus membela Agus dan keluarga. Oke, ini apa nih komentarnya? Benar juga sih apa kata Farhad, kenapa uang donasi harus diambil lagi sama Novi gitu. Diambil tapi ditaruh sebagai di atas namakan yayasan ya gitu. Dan itu nggak akan dipakai untuk yayasan untuk ngapa-ngapain, untuk pengobatan Mas Agus juga sebenarnya, cuma untuk memonitoring, kemudian untuk apa ya, contohnya gini, Mas Agus hari ini pengen berobat kemana gitu, atau ada tindakan apa, ya uang itu akan dikeluarkan oleh yayasan untuk pengobatan atau biaya Mas Agus itu gitu. Sebenarnya untuk Mas Agus juga, bukan diambil alih kemudian Mas Agus dilepas gitu aja, enggak sebenarnya. Uangnya disimpan dulu di yayasan untuk pengobatan Mas Agus agar fokus dulu pengobatannya selesai, atau bagaimana nanti berhasil atau enggak gitu. Yang penting berobat dulu gitu. Nanti kalau ada sisanya bakal dibalikin juga kok sama yayasan gitu untuk keperluan Mas Agus. Kemungkinan pengen beli apa ya kebutuhan Mas Agus lah gitu. Sebenarnya sih gitu sih, nggak ada yang diambil gitu aja udah nggak jadi dikasih gitu, enggak gitu, karena itu amanah uangnya orang banyak gitu. Satu kata buat Farhad Abbas, ketik di bawah. Waduh, jangan dong. Intinya gini, lo disuruh ke warung buat beli minyak, sisa duit boleh buat jajan, bukan lo beli jajan tapi minyaknya nggak lo beli. Nah, perubahannya masuk akal juga nih gitu. Oke, next. Nah, jadi guys, saya selaku dari ketua yayasan melakukan open donasi itu atas permintaan orang tersebut. Jadi saya nggak pernah tiba-tiba langsung mengopen donasikan tanpa permintaan dari si orang itu gitu. Dan saya bukan pengemis ya guys. Saya nggak pernah ngemis untuk memohon donasi ke orang. Saya hanya membantu. Ya, saya hanya membantu untuk orang tersebut mendapatkan bantuan dari semua masyarakat dan semua followers yang ada di Instagram saya. Gitu ya, nggak ngemis, independen. Jadi sebelum ngepost itu apapun harusnya cari data yang akurat dulu. Selama 4 tahun berapa ODGJ yang saya rawat, berapa anak-anak yang saya rawat, berapa orang yang selama ini membutuhkan bantuan saya selalu ada. Jadi jangan dihitung 1 orang untuk orang yang tidak bisa melihat, atau 5 anak yang saat ini saya rawat. Satu hal yang harus dilihat bahwa kita yayasan mandiri yang tidak dibantu oleh siapapun, biaya pengasuh, biaya perawatan anak, sekolah anak, pendidikan anak, dan semuanya itu saya memakai uang pribadi saya. Qadarullah saya bisa pertanggungjawabkan itu semua, dan alhamdulillah selama 4 tahun berjalan dengan sangat baik. Saya juga selama 4 tahun melakukan pengobatan untuk ODGJ di seluruh Indonesia. Jadi semoga datanya akurat. Nah di sini sampai Agus tadi nelpon dan dia suami. Nah, muncul berita juga ya. Jadi FYP hari ini bahwa Mas Agus dan istri itu mengalami depresi juga atas viralnya kasus ini. Mungkin mereka tertekan lah ya gitu, karena pressure itu datang dari semua warganet gitu ya. Semua tertuju pada kasus ini gitu. Secara mental pasti juga mereka akan terganggu lah gitu ya, apalagi Mas Agus lagi sakit juga. Dan muncul berita juga katanya sampai pengen itu tadi ya, bundir segala macam gitu. Tapi itu nggak tahu, itu belum tentu kebenarannya gitu. Cuma sempat muncul kabar seperti itu gitu. Jadi seperti apa ya kasus kelanjutannya seperti ini? Apa iya Mas Agus masih berniat untuk melaporkan Mbak Novi dan melanjutkan ini gitu? Apa nggak lebih baik berdamai aja gitu? Tapi juga muncul ya setelah baru-baru ini juga FYP di sosial media bahwa kayaknya Mas Agus mau ngajak damai aja deh. Iyalah gitu, ngapain harus seperti ini, niatnya kan minta bantuan kemudian dibantu. Setelah mendapatkan bantuan tersebut gitu kan, yang bantu juga kan pengen nanya gimana sih sebenarnya perkembangannya gitu. Ternyata kan melenceng ke sana ke sini, ketika ditanya kok nggak ada kejujuran dari itu semua gitu.
Gimana kalau menurut kalian tentang kasus ini guys? Kalian bisa komen di bawah deh, aku pengen tahu pendapat kalian seperti apa. Nanti kita lanjut deh updatean lagi tentang Mas Agus ini ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.